Pada malam ini kita akan mencoba untuk menggunakan salah satu AI agent yang udah ready for production ya. Namanya adalah Replit. Oke, kita langsung aja akses replit.com. Nah, ini saya baru saja coba sebetulnya. Dari Replit ini, kita dapat membuat satu website penuh ya dengan bantuan AI agent. Oke, kita akan mencoba menggunakan replit.com. Ini adalah satu di antara AI agent yang udah ada ya. Dan secara feature ini udah cukup dan komplit banget untuk penggunaan production. Oke, jadi apa sih yang bisa kita lakukan dari Replit ini? Ini kalau kita baca semuanya ini tidak jauh mengenai tentang AI agent ya. Di dalamnya memang ada LLM yang bekerja, yang dapat mengakses environment kerja dia, dapat melakukan debugging, kemudian juga dapat melakukan restart pada service aplikasinya, kemudian juga dapat melakukan improvement kalau ditemukan masalah atau bug ya di dalam code-nya. Oke, jadi kita langsung coba saja. Oke, di sini ada pilihan untuk loginnya ya. Saya nggak akan menggunakan login by Google saja. Oke, ini adalah tampilan pertama yang kita temukan setelah mendaftar tadi ya dari Replit. Baik, apa sih yang ada di sini? Nah, ini eh, menu-menu yang kita temukan ya. Ada apps, deployment, team, dan sebagainya. Nah, yang akan saya bahas di sini yang mengenai app ya. Oke, nah ini akan fitur yang akan kita coba. Jadi, kita akan membuat aplikasi melalui Replit ini dengan cara memberikan dia prompt atau gambaran tentang aplikasi yang akan kita buat. Oke, jadi langsung saja kita coba create. Nah, di sini kita bisa memilih template atau dari GitHub, tapi kita coba langsung dari scratch ya, dari awal. Nah, describe an app or site you want to create. Oke. Nah, di sini kita hanya tinggal perlu bercerita ya. Bisa menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Indonesia. Kita coba menggunakan bahasa Indonesia saja. Saya ingin membuat website profil dengan nama Terima Jadi. Website ini nanti akan menyediakan layanan diantaranya pengembangan website. Nah, jadi kita sebelumnya bercerita ya. Semakin spesifik, semakin detail yang kita bisa ceritakan tuh semakin baik AI agentnya memahami konteks atau konsep yang kita ingin konsep dari website yang kita buat. Pengembangan aplikasi sosial media marketing. Oke, jadi ini saya ingin sekali memang membuat website profil lagi ya untuk bisnis saya dan saya ingin mencoba menggunakan Revit nih. Oke, lalu setelah kita jelaskan tentang aplikasinya, buat menggunakan, nah ini kita bisa sebut teknologinya ya, tapi saya tidak perlu menyebutkan untuk saat ini. Buat dengan warna utama biru dan hitam ya. Buat dengan modern design yang ada. Gunakan bahasa Indonesia di dalam websitenya. Di dalam websitenya. Eh, di dalam websitenya. Baik. Coba kita cek lagi promnya. Saya ingin membuat website dulu. Oke, siap. Kita start building. Oke. Dan sekarang kita lihat bagaimana Replit menerjemahkan dari prompt yang kita kirim tadi. Nah, pertama ini prompt kita. Dia langsung melakukan proses reviewing ya. Tadi dia ada istilah thinking gitu ya. Nah, jadi dia seolah-olah adalah partner kerja kita yang memahami kode ya. Dia orang yang ahli memahami coding. Jadi dia seolah kita minta buat sesuatu, dia baca dari apa yang kita minta di sini. Oke, okay, let me propose what we will build for you. Oke, setelah itu dia considering optionnya. Nah, ini nih yang saya suka nih. Jadi, setelah kirimkan prompt, itu dia tidak serta-merta membuat dari apa yang kita kirim. Di sini, dia melakukan semacam asking human feedback gitu ya, untuk menanyakan fitur apa sih yang kita perlukan di dalamnya nanti. Nah, ini saya akan membantu Anda membuat website profil, menampilkan layanan. Apakah Anda ingin melanjutkan dengan implementasi sistem log? Nah, ini kita centang saja ya. Anggap aja ini mumpung dia yang buat dashboard admin untuk mengelola konten. Oke, ini malah senang banget sampai ada fitur admin. Oke, kita approve. Nah, di sini dia akan membuat checkpoint. Jadi checkpoint itu adalah istilah dia ya untuk
starting point dia atau mungkin di waktu-waktu tertentu dia melakukan eh, apa ya, pencatatan pencatatan tahapan ya gitu. Jadi setiap checkpoint itu biasanya berupa perubahan-perubahan yang mayor sifatnya ya. Kalau ada penambahan fitur, terus kemudian eh, ada integrasi yang baru dan sebagainya, itu dia dia akan menyebutnya sebagai checkpoint. Oke, dari checkpoint ini nanti dia akan mulai menulis semua kode-kode yang dia butuhkan, halaman-halaman yang dibutuhkan, hingga komponen yang dibutuhkan. Nah, seperti yang terlihat di sini, dia sedang menulis hero-nya ya. Ini biasanya kan untuk banner di dalam web ya. Oke. Oke, bro, dia lagi nge-build initial prototype-nya dan dia udah ngebuat beberapa file ya. Ini kita lihat kurang lebih ada skema ini harusnya ini berkaitan sama database sih. Nah, ini isinya, kemudian dia membuat storage. Oke, ini semacam interface gitu ya untuk apa kali nih. Kemudian ada routingnya. Nah, sepertinya ini dia menggunakan TypeScript ya untuk library-nya. Apakah dia menggunakan React? Ini bisa jadi iya. Oke. Nah, ini nih. Jadi kita melihat seolah-olah ada seseorang yang sedang bekerja yang menulis kode di samping kita. Nah, kita melihat dari sebelah kanan ini apa yang dia tulis dan di sebelah kiri ini adalah tahapan yang dia lakukan. Oke, oh ya, by the way di sini checkpoint ini untuk yang versi gratis ya. Tadi waktu teman-teman mendaftar pertama kali ada kurang lebih 10 atau 12 kuota checkpoint yang diberikan sama Rapid.com. Oke, ini juga misalnya kalian sekarang melakukan install dependensinya. Wah, oke. Jadi apa yang dia install? Oke, oke, oke. Nah, ini kita lihat di sebelah sini dia sedang melakukan reviewing. Oke, di sini ada diberikan keterangan kalau dia sedang, wah, sudah tampil saja halamannya. Melakukan implementasi beberapa halaman ya seperti overview, portfolio, team, contact information. Nah, di sini dia udah memberikan hasil ya. Di sebelah kanan kita scroll, wow, wow, oke, so far so good lah ya. Oke, 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 oke. Kita klik layanannya, wah layanan juga ada. Saya sudah ketiga kalinya dengan ini ya mencoba untuk membuat aplikasi web menggunakan Replit dan saya suka hasilnya. Oke, nah selanjutnya kita ditanyain feedbacknya nih. Jadi kita diminta buat ngecek hero-nya, kemudian overview dan service-nya, portfolio dan mengenai responsifnya. Responsifnya kita bisa testing ya. Oh, oke, good sih. Ada yang aneh nggak ya, kita cari-cari dulu. Ada fitur yang tidak bekerja dengan baik. Oke, oversize, hubungi kami. Oke, sejauh ini bagus. Di mana halaman adminnya? Kita tanyakan begitu ya. Oke, dia thinking lagi. Oke, saya akan membuat halaman admin untuk mengelola konten website. Oh, oke. Oke, silahkan. Oke, by the way ini saya sebetulnya sudah mencoba dari pagi tadi ya. Dan sudah ada 3 aplikasi dengan ini yang dibuat. Dan mungkin checkpointnya belum tentu sampai akhir nih. Bisa saya gunakan karena sisa yang terakhir itu cuma 2 deh. Saya lihatnya di mana ya usage-nya bentar. Oke, ini adalah daftar file-file ya. Tadi saya lupa jelaskan. Nah, ini seumpama kayak code editor ya yang bisa kita gunakan. Jadi di sini ada file-file yang udah di-generate sama si Replit. Oke, saya sedang mencari di mana melihat penggunaannya, informasi penggunaannya. Oke, jadi untuk menjalankan Replit ini ya dan untuk account yang gratis, ini kita dapat akses ke cloud computingnya ya. Jadi ada 4 CPU-nya dengan RAM 2 GB. Nah, ini kelihatan udah mau habis limitnya nih. Storage cuma 1,2. Oke, nah dia bilang udah menambahkan authentication dan dashboard. Bisa Anda mencoba mengakses halaman admin/login. Wah, oke, kita coba admin/login dan kita menggunakan password admin12345. Oke, kita coba admin12345. Kita lihat. Eh, kayaknya itu pertanyaannya. Tanda tanyanya saya hapus. Oke, good.
Yes, bisa belum ada pesan. Terus apa nih? Iya. Oh iya, ini checkpoint tambahan dia. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau ada sifatnya perubahan yang mayor ya, itu dia akan buat sebagai checkpoint. Eh, di sini, iya, di mana fitur manajemen layanannya. Oke, jadi saya pengen ada fitur manajemen layanan ya. Oke, layanan-layanan ini untuk bisa dikelola. Oke, sambil kita menunggu di sini juga di toolbarnya ya. Di sini ada dev tool gitu ya. Kalau teman-teman nanti ada nemuin bug something dan sebagainya ya. Oke, untuk menambahkan penunjang layanan kita perlu menambahkan, wah ini informatif juga sih. Nah ini yang warna hijau ini adalah code yang dia tambahkan ya. Dia jadi membuat skema untuk servisnya. Nah ini untuk nanti jadi table di database dengan susunan kolom ID, title, description. Nah ini dia buat berdasarkan basic knowledge dia ya tentang website seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan untuk API servicesnya. Oke, ini adalah API routing ke servicesnya. Ini terlihat seperti code-nya Node.js ya. Apa dia menggunakan Express.js di dalamnya? Bisa jadi. Di mana ya untuk penggunaannya? Sekarang mari update halaman dashboard untuk menambahkan manajemen layanan. Jadi dari fitur yang saya minta tadi untuk manajemen layanan dia melakukan perubahan di 3 file. Kita cek ke master ini cek dulu. Oke, nah ini sepertinya sudah. Sekarang dia sedang melakukan restart ke servisnya. Oke, itu checkpoint tambahan. Nah, ini juga nih. Saya sudah reach the limit ya. Oke, jadi itu adalah demo yang terakhir tadi ya. Oke, sekarang dia udah menambahkan code of action untuk service. Kita mau cek melalui halaman yang sama. Admin/login. Oke, kita login lagi admin. Ya, kita bisa akses dari sini ya untuk tampilan yang lebih besar. Open in, oke, ini new tab. Ya, username passwordnya masih sama, apakah semua masih dengan baik? Oke, kita coba login. Well, oke, ini adalah service yang ada di dalam sini ya. Oke, service yang ada di sini, merubahnya dari sini. Oke, misalkan saya mau menambahkan eh, pengembangan membuat plugin tertentu di dalam WordPress. Oke, ini URL-nya fitur-fiturnya sepertinya mampu. Oke, plugin SEO session, terus apa lagi ya? Oke, cukup satu aja. Kita coba add sekarang. Ya, ini sudah ada di bawah. Kita refresh di sini. Scroll ke bawah. Apa ada? Kita belum ditemukan. Oke, mungkin belum terjadi perubahannya sampai ke sisi front end-nya ya. Saya rasa begitu sih. Nah, at least di sisi admin-nya udah ada manajemen layanan yang saya perlukan. Ini hanya nanti saya tinggal sesuaikan lagi untuk yang di front end-nya. Oke, ini so far so good sih ya. Dari hasil yang dia berikan dengan juga waktu yang dihabiskan, saya rasa ini sangat worth it untuk dicoba sama teman-teman ya. Untuk melihat bagaimana penggunaan AI agent di real case ya. Nah ini sebagai partner kerja. Oke, nah ini dia tadi saya udah kehabisan limit juga. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. See you on the next video. Thank you.